Di mana kita tahu, sudah saya jelaskan juga bahwa carrier to noise ratio merupakan parameter penting dari sebuah receiver. Ya. Karena apa? Karena carrier to noise ratio dia akan menentukan performance daripada receiver itu sendiri. Recording in progress. Ya. Sebuah receiver atau pesawat penerima apapun, radio penerima FM misalkan broadcast, radio penerima television, sistem penerima television, satelit dan sebagainya. Ya, performance-nya, unjuk kerja dari satelit itu sangat ditentukan oleh C2N, carrier to noise ratio. Ya, carrier to noise ratio. Tapi ya ada satu apa namanya? Ada satu parameter juga ya. Di samping carrier to noise ratio yang harus bagus di input sebuah receiver, ya juga ada satu parameter lagi yang lain yang kita sebut sebagai noise figure. Ya. Sebuah sistem penerima dia akan performance baik kalau C2N-nya bagus. Tapi juga ini harus didukung oleh noise figure sistem penerima yang bagus juga. Nah, noise figure atau NF, singkat NF ya, noise figure, sebuah sistem radio penerima, ini sangat ditentukan oleh komponen depannya atau bagian depan daripada receiver tersebut atau istilah tadi disebut sebagai front end-nya. Ya. Dimana contoh misalkan, dalam sistem radio apapun, ya, itu pasti paling depan itu sebuah penguat. Ada sebuah penguat atau amplifier. Nah, namun amplifiernya itu harus amplifier yang betul-betul memiliki noise karakteristik yang bagus. Atau dengan kata lain, amplifiernya atau penguatnya itu harus memiliki noise figure yang bagus, ya, atau noiseless lah idealnya. Tidak bernoise atau paling enggak low noise amplifier. Sebuah penguat yang memiliki noise, yang memiliki kandungan noise-nya itu kecil, ya, atau disebut sebagai low noise amplifier. Nah, kalau sebuah amplifier yang kita gunakan adalah sebuah low noise amplifier, maka dipastikan dia memiliki noise figure yang bagus, ya, atau NF yang baik. Nah, kalau komponen pertama ini dia memiliki noise figure yang bagus, maka rangkaian-rangkaian berikutnya seperti misalnya ada mixer, ada IF amplifier dan seterusnya, ini tidak lagi berpengaruh ya terhadap performance radio kita. Memang ada pengaruhnya, namun tidak sebesar ya noise figure tersebut. Ya. Jadi istilahnya kalau yang bagian depan itu sudah bagus, maka ke belakangnya itu tidak begitu lagi penting. Ya. Coba sudah lihat dari persamaannya sebuah noise figure ya. Dalam kuliah saya nggak saya adakan rumus tersebut karena itu menyangkut persoalan yang lain gitu ya. Nah, dalam kuliah saya tentang noise figure itu hanya membahas bagaimana cara mengukur noise figure gitu ya. Tapi aplikasinya di mana tidak dibahas di sini. Hanya sebagai informasi saja bahwa salah satu aplikasi dari noise figure adalah pada sebuah sistem penerima ya. Pakai di paling depan di front end-nya agar supaya dia membantu performance yang bagus bagi si receiver tersebut di samping C2N tadi ya. Karena kalau NF-nya bagus, maka kebelakangnya sudah tidak begitu penting lagi ya. Oleh karena itu bagian depan itu selalu dipasang sebuah penguat biasanya dan receiver, sebuah penguat yang betul-betul low noise amplifier ya, sebuah penguat yang bernoise rendah atau low noise amplifier gitu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara mengukur noise figure ya, dan juga tentunya
akan saya jelaskan apa yang dimaksud dengan noise figure tersebut. Untuk itu kita lihat di caption aja ya. Ini sama matikan aja. Ya, kita akan membahas tentang ini, pengukuran noise figure. Pengukuran noise figure dapat dilakukan dengan mudah dengan bantuan spektrum analyzer. Ya. Sebuah pendekatan yang sebenarnya memiliki keuntungan dibandingkan dengan metal noise figure. Jadi maksudnya begini, sebetulnya dalam pengukuran noise figure itu ada meternya, namanya meter noise figure. Nah, dengan meter noise figure ini tentunya lebih mudah dalam pengukurannya ya, dibandingkan dengan cara klasik dengan menggunakan bantuan sebuah spektrum analyzer seperti yang biasa kita lakukan di lab itu adalah yang metode seperti itu ya. Dengan noise figure meter itu tinggal nyalakan alatnya, kemudian katakanlah kita akan mengukur noise figure sebuah amplifier misalnya. Ya langsung aja output amplifiernya kita apa namanya kita masukkan atau kita hubungkan ke inputnya si noise figure meter tersebut. Langsung dia akan membaca berapa dB noise figure ya. Nggak sulit, nggak perlu mikir gitu ya. Langsung aja tentuin, langsung terbaca berapa noise figure-nya. Nah, sedangkan metode atau cara yang kita lakukan di sini tentunya bukan cara seperti itu ya. Kalau di industri memang cocok. Contoh misalkan ya, receiver sebuah apa namanya, sebuah handphone misalkan. Handphone kan sebuah receiver juga. Yang di samping dia punya pemancarnya juga ada penerimanya kan. Nah, khususnya untuk bagian penerimanya salah satu parameter yang diukur adalah noise figure. Berapa noise figure penerima tersebut ya. Nah, kalau kita mengukurnya dengan metode seperti apa yang mau kita bahas ini, yang akan saya terangkan, tentunya pasti lama. Ya, bertele-tele lah istilahnya begitu ya. Harus ukur dulu amplifiernya, kemudian macam-macam lah dengan menggunakan spektrum analyzer. Nah, kalau dalam situasi seperti itu, maksudnya dalam situasi di industri, di mana produksinya tentunya produksi massalnya, kalau mengukur noise figure dengan cara begitu nggak selesai gitu loh ya. Bisa selesai mungkin satu biji sekian jam ya. Jadi nggak efektif. Oleh karena itu menggunakan noise figure meter tinggal dicolokin langsung terbaca. Kalau masuk spek berarti lolos, kalau masuk spek berarti reject begitu kan, langsung tek 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 gitu ya. Demikian pula untuk mengetes komponen pun sama. Dulu kita punya namanya RF impedance analyzer. Itu gunanya dari samping itu untuk ngecek komponen. Jadi di industri ya komponen-komponen seperti resistor ya, kemudian kapasitor, induktor, sebelum dipasang di PCB ya, itu dites dulu komponen-komponen tersebut. Jadi kalau datang dalam jumlah yang tentunya besar ya, mungkin dalam jumlah ya katakanlah karungan begitu ya, ribuan kali begitu. Jadi kalau langsung dipasang aja belum tentu semuanya itu bagus gitu. Pasti ada beberapa yang jelek. Yang mungkin dengan metode sampling ini nggak perlu semuanya kita ukur, kita ngambil beberapa sampelnya saja. Ada teorinya ya. Nah, dengan ngambil sampelnya kemudian diukur, kalau itu lolos berarti dianggap semuanya lolos gitu loh ya. Tapi kalau itu nggak lolos berarti semuanya nggak lolos. Karena nggak mungkin kita ukur satu persatu. Nah, ini pun kalau diukur secara manual pun lama. Maka dengan impedance analyzer itu mudah, tinggal kita masukin saja, cepet itu langsung terbaca apa yang kita mau ya. Kalau bagus, lolos, kalau nggak bagus, reject. Ya seperti itu aja. Nah, baru yang bagus-bagus itu kemudian
di apa namanya di assembling atau dipasang pada PCB ya, ya. Udah jadi alat kemudian diukur lagi, contoh misalkan itu sebutan tadi HP ya, ukur mesh figure. Nah, yang mau kita bahas tentunya sekali lagi bukan seperti itu, nggak menggunakan mesh figure meter karena memang kita nggak punya alatnya, tapi masih menggunakan spektrum analisa. Nah, jadi intinya begini, ya. Spektrum yang kita pakai itu sudah merupakan sebuah alat yang memiliki sensitivitas yang baik dibandingkan dengan alat-alat ukur yang lain, ya. Tetapi dalam pengukuran figur ini, di mana kita menggunakan spektrum analyzer jadi menjadi faktor penentu nih keakurasian daripada pengukurannya, ya. Jadi kalau spektrum analyzer-nya sudah bagus sudah berarti dia memiliki tingkat keakurasian yang tinggi, ya. Kemudian dia memiliki sensitivitas yang tinggi juga. Nah, maka pengukuran kita semakin semakin apa namanya? Semakin akurasinya semakin baik. Kebenarannya semakin bisa lebih dijamin gitu ya. Nah, memang di sini kita nggak membahas tentang uncertainty seperti halnya pada pengukuran sebelumnya, impedansi dan transmisi ya. Dalam pengukuran SPG itu nggak ada pengukuran uncertainty. Jadi ukurannya saya tentukan oleh apa namanya oleh alat ukur kita yaitu adalah spektrum analyzer, dan satu lagi adalah nanti yang kita bahas juga namanya noise source. Kalau kita menggunakan metode ya faktor, tapi kalau kita menggunakan metode gain ya itu serba klasik lah ya. Jadi apa namanya menggunakan spektrum dan yang lainnya. Oke. Hey, untuk itu saya akan jelaskan aja menggunakan pen ya, sama dengan yang ada di apa di slide ini. Nanti saudara tinggal di review aja lagi. Oke. Baik, saya akan menggunakan ini saja apa namanya pen saja ya. Udah kelihatan? Halo? Sudah, Pak. Udah kelihatan ya? Udah. Noise figure. Ya, mungkin saudara pernah mendengar istilah ini, noise figure. Noise figure adalah, kalau dalam rumusnya, ya, noise figure adalah um, saya tulis sebagai NF aja ya. F atau NF sama saja, itu notasi aja. Jadi kadang-kadang ditulis notasinya sebagai F, ya, sebentar ya.
noise figure. Jadi rumusnya adalah SI, ya, S itu adalah signal input dibagi atau per noise input, ya, per signal output per noise output, ya. Jadi ini adalah namanya noise figure, ya. Jadi noise figure sebuah amplifier, katakanlah amplifier device-nya, ya. Noise figure sebuah amplifier adalah perbandingan daripada SI per NI di input per S out per N out di output, ya. Jadi noise figure sebuah amplifier adalah perbandingan SI per NI terhadap SO per NO, ya. Atau perbandingan signal to noise input terhadap signal to noise output, ya, gitu. Oke. Jadi ini adalah input, ini output, ya. Itu kalau secara rumus. Nah, sekarang apa pemahamannya daripada noise figure itu sendiri? Definisinya lah. Karena definisinya itu berarti apa ya? Noise figure. Noise figure adalah sebuah figure of merit, bahasa Inggrisnya. Atau bahasa Indonesianya adalah apa ya? Agak susah memang menjelaskan dalam bahasa Indonesia ya. Basisnya adalah figure of merit daripada sebuah penguat yang mana menjelaskan sejauh mana, ya, atau sebaik mana penurunan daripada SI per NI atau signal to noise input, ya, yang diukur pada signal to noise outputnya. Jadi idealnya tentunya signal to noise input ini tidak mengalami penurunan atau degradasi, ya, yang kita ukur pada outputnya. Oke. Jadi idealnya tuh dia tuh ya lurus begini, nggak mengalami degradasi. Artinya apa? Artinya SI, ya, SI per NI, jadi signal to noise input dibagi signal to noise output, itu idealnya nggak boleh mengalami penurunan, ya, atau tetap dalam artian signal to noise input sama dengan signal to noise output atau sama dengan satu. Idealnya ini adalah ideal. Nah, jadi di sini maksudnya bahwa signal to noise input itu tidak mengalami penurunan atau degradasi, ya. Idealnya demikian. Tapi dalam prakteknya ini nggak mungkin terjadi, ya. Kenapa? Karena signal yang masuk, demikian pula noise yang masuk pada input sebuah device atau amplifier lah di sini, kebetulan amplifier sebuah penguat, maka akan terjadi proses penguatan. Signalnya diperkuat, noise-nya pun diperkuat. Tapi ada satu hal juga yang perlu kita pikirkan bahwa amplifier ini selain dia memperkuat signal dan noise input, lalu yang kita peroleh di outputnya sebagai signal to noise output, ya, juga si amplifier ini pun dia bisa jadi dia pun membangkitkan noise, ya. Nah, noise yang dibangkitkan oleh si penguat ini pun akan sama-sama nanti ditambahi dengan noise yang masuk, yang juga sudah diperkuat juga sama si penguat. Jadi output di sini, ya, signal memang diperkuat, nggak ada masalah, ya. Katakanlah misalkan signalnya 0 dBm, penguat ini punya gainnya 10 dB, ya. Berarti signalnya menjadi 10 dBm, ya kan, di outputnya. Noise-nya pun sama diperkuat. Tetapi, ya, tadi saya katakan bahwa si amplifier ini pun dia membangkitkan noise, ya, yang juga sangat sama-sama diperkuat sama-sama dengan noise inputnya. Maka noise output itu merupakan hasil penguatan daripada noise input
ditambah dengan noise yang dibangkitkan oleh si amplifier itu sendiri. Gitu. Nah, dipastikan kalau begitu pasti akan mengalami degradasi. Karena noise output lebih besar daripada noise inputnya, ya kan? Karena ada tambahan noise yang dibangkitkan oleh si penguat itu sendiri. Nah, sekarang sebesar apa penurunannya? Gitu. Atau sebesar berapa tambahan noise yang ditambahkan oleh si penguat ini? Semakin besar noise edit dari si penguat ini atau noise yang dibangkitkan oleh si penguat ini kemudian ditambahi dengan noise input setelah diperkuat ya menjadi noise output, semakin besar noise outputnya berarti kan semakin besar tambahan noise-nya kan ya. Nah, otomatis akan terjadi degradasi. Artinya signal to noise output sekarang tidak lagi sama dengan signal to noise input kan, tapi akan lebih apa? Lebih kecil, lebih besar. Halo? Bila mana noise outputnya dia semakin besar, besar karena memang noise inputnya itu noise density inputnya diperkuat tadi, juga ditambahin dengan noise yang dibangkitkan oleh si penguat itu sendiri. Berarti NO-nya kan lebih besar dari yang seharusnya. Nah, pertanyaan saya, berarti kalau begitu signal to noise outputnya masih tetap sama dengan signal to noise input atau lebih kecil atau lebih besar sekarang perbandingannya? Halo, tolong dijawab pertanyaan saya supaya ada komunikasi ya. Meskipun kita nggak melihat, namun secara apa verbal kita dapat berkomunikasi sebetulnya. Oke, sama-sama mikir ya. Jadi di sini terjadi penurunan tadi saya katakan ya. Kalau begitu SO per NO-nya semakin kecil, semakin besar dari SI per NI-nya. Gimana? Atau masih tetap sama? Kalau tetap sama berarti kan sama dengan satu tadi kan. Ini kondisi ini ideal. Satu ini kalau kita logkan berarti 10 log 1 atau 0 dB. Di noise figure 0 dB ada noise figure ideal. Yang nggak mungkin ada ya. Nah, kita kembali ke penjelasan saya tadi. Berarti signal to noise outputnya dipastikan akan mengalami penurunan semakin kecil perbandingannya. Kenapa? Maaf, bukan semakin kecil, semakin besar. Ya, karena NO-nya lebih besar daripada NI, maka ini akan semakin besar. Maaf, ini bukan ke bawah, tapi ke atas. Semakin besar perbandingan signal to noise outputnya. Ya. Kalau signal to noise outputnya semakin besar, artinya kan perbandingan daripada signal to noise input dibagi signal to noise outputnya itu gimana? Semakin besar atau semakin kecil? Semakin kecil, Pak. Hah? Semakin Semakin kecil saat kecil. outputnya besar. semakin besar. Ya, artinya degradasinya semakin besar. Ya, gitu. Ya. Nah, ini yang kemudian paham ya tadi ya. Jadi sekali lagi, noise figure adalah sebesar berapa atau sebanyak bagaimana signal to noise input mengalami degradasi yang kita ukur pada signal to noise output. Ya. Nah, kalau SO per O-nya, maaf ini bukan semakin besar, tadi pasti semakin kecil ya. Maaf, semakin kecil, kan O semakin besar kan, maaf ya. Salah. Omongan saya salah tadi. Mohon diralat ya. Jadi karena NO-nya semakin semakin besar, lebih besar daripada NI karena ada tambahan noise ya. Maka perbandingan SO per NO-nya semakin kecil. Bukan ke bawah, bukan ke atas, tapi ke bawah semakin kecil. Nah, kalau SO per N semakin kecil, perbandingan SI per NI dibagi SO per NO, atau perbandingan signal to noise input dibagi dengan signal to noise output semakin besar NF-nya. Ya.
semakin besar. Karena tadi katakan bahwa SN atau noise figure itu sama dengan satu udah ideal. Berarti kalau lebih besar pada satu, kondisi nggak ideal kan ya. Semakin besar NF-nya itu menunjukkan bahwa NO-nya semakin semakin besar sini, sehingga menyebabkan SO per NO semakin kecil gitu ya. Nah, sekarang sekecil apa sih noise figure yang ada sekarang? Memang dengan perkembangan teknologi, dengan perkembangan komponen yang semakin baik. Contoh misalkan sebuah handphone ini semakin kesini semakin bagus ya. Handphone kita meskipun kita bicara pelan ya, itu masih dapat didengar sama lawan kita di sana ya. Dengan kata lain, meskipun sinyalnya lemah, handphone kita masih mampu memprosesnya, kemudian kita masih dapat mendengarkan gitu kan. Itu adalah karena noise figure si handphone semakin bagus ya. Semakin bagus artinya semakin kecil mendekati 0 dB meskipun nggak mungkin 0 dB atau mungkin 0 dB ya suatu ketika ya. Sekarang ini nggak ada. Handphone sekarang yang paling bagus yang pernah saya lihat itu masih di atas 1 dB ya. Kalau pesawat-pesawat penerima dulu itu masih sekitar 6 dB, 3 dB itu udah bagus ya. Nah, handphone sekarang tuh udah hampir mendekati 1 sebetulnya ya. Artinya apa? Mendekati 0 dB ya atau 1. Seperti misalkan 1, sekian ya atau bahkan ada 0, sekian mungkin ya. Sekian dB itu mendekati ideal. Artinya apa? Artinya mungkin ya teknologi komponen semakin bagus. Komponen sekarang semakin sensitif, ya noise-nya semakin kecil, dan seterusnya. Jadi intinya adalah noise. Ya. Jadi masalahnya adalah noise. Baik, ada pertanyaan ini baru idenya dulu ya. Jadi supaya kita paham noise figure itu apa. Kemudian awalnya dari mana? Awalnya dari sini. Bahwa noise figure adalah degradasi signal to noise input yang diukur pada signal to noise output. Semakin besar degradasinya atau penurunan semakin besar, itu menunjukkan semakin buruk noise figure-nya. Karena noise figure-nya semakin besar. Karena idealnya kan sama dengan 0 dB atau 1 ya. Aplikasinya misalkan dalam sistem penerima radio biasa pun dia menggunakan sebuah penguat yang memiliki noise figure yang baik. Jadi ini pasti sebuah penguat yang memiliki noise yang bagus atau low noise amplifier. Lalu apalagi dalam sistem komunikasi satelit ya, di mana ground station yang ada di bumi ini ya, itu pasti menggunakan namanya suatu penguat ini ya, ini adalah antenanya yang begini ya. Ini adalah sebuah low noise amplifier. Nah, komponen-komponen selanjutnya seperti ada mixer ya, ada detektor dan selanjutnya ini nggak begitu lagi penting lagi. Penting dalam arti kata nggak menyumbang performance yang bagus ya atau yang lebih baik daripada si tadi. Oke. Jadi pentingnya kita menggunakan komponen paling depannya sebuah komponen yang baik. Meskipun pada radio penerima biasa seperti ini ya FM misalkan itu depannya tuh pasti menggunakan sebuah rangkaian amplifier yang menggunakan komponen FET atau GFET. Kenapa? Karena dia memiliki impedansi input yang tinggi. Nah, biasanya ya kalau menggunakan komponen-komponen kayak FET, MOSFET ya, itu adalah untuk memperoleh sensitivitas yang baik karena dia memiliki input impedasi yang tinggi ya gitu. Oke, saya kira ini cukup pendahuluannya seperti itu. Dan kita masuk pada penjelasan selanjutnya, persamaan yang kita butuhkan dalam kita
nanti akan menghitung namanya noise figure. Ya. Nah, kembali ke kesamaan tadi. Noise figure itu kan sama dengan SI per NI per SO per NO ya. Atau signal to noise input dibagi dengan signal to noise output ya. Nah, kita tahu bahwa NO, kita udah tahu ya, NO itu adalah power noise density. Saya kira ini pun pernah saya utarakan ya, istilah daripada NO ini. Di mana NO itu adalah K kalikan dengan T kalikan dengan B ya. Ini udah tahu rumusnya. Berapa harganya? Nilainya 204 minus 204 di BW per Husband ya. Oke, nah kita lanjutkan ya. Jadi noise figure, nah maaf, noise figure itu adalah perbandingan daripada signal to noise input dibagi dengan signal to noise output ya. Di mana NO adalah power noise density yang rumusnya adalah NO sama dengan K kali T kali B ya. Nah, jadi kalau kita punya suatu sistem ya, saya berkotak begitu. Jadi di sini ada namanya BD, dan di sini ada GD. Dia adalah device. Jadi kita punya namanya device. Mau amplifier kayak mau apa? Ya, device. Device itu perangkat. Di mana inputnya adalah SI per NI, ya. Outputnya adalah SO per NO. Oke. Nah, jadi inputnya adalah perbandingan signal to noise input, outputnya adalah perbandingan signal to noise output setelah diproses oleh sebuah rangkaian yang memiliki bandwidth BD, dia itu adalah device ini, ya. GD adalah gain device ini juga, ya. Nah, lalu sekarang kita uraikan, ya. Jadi ini apa namanya? Yang SI per NI ini per SO per NO itu sama dengan SI, ya. SI, saya tulis lagi di sini, SI per NI. N itu apa? N itu adalah power noise density di input. Kita tulis saja rumusnya adalah K kali T kali B BD. Karena BD itu adalah bandwidth si device ini. Ya. Dibagi apa? Dibagi SO per NO, ya. Nah, kita sekarang ubah. SO itu adalah apa? SO itu adalah setelah masuk ke sini, signal output adalah hasil penguatan dari signal input kalikan dengan gain GD, ya tak? Berarti SO bisa kita ganti dengan apa? Dengan SI kalikan dengan GD, ya. Oke, kembalikan ke atas nih. Jadi kamu bukan hanya soal tahu rumusnya saja dihafalin, namun tahu dari mana asal-usulnya, ya. Jadi sebelumnya kita tahu bahwa signal to noise ratio adalah perbandingan dari SI NI dibagi dengan SO NO, ya. Oke. Lalu kita uraikan, kita turunkan, di mana SI per NI bisa kita tulis sebagai SI per K kali T kali BD, karena N ini adalah power noise density input adalah rumusnya K kali T kali B. Sudah saya tulis sebelumnya, ya. Lalu yang outputnya SO atau signal output merupakan hasil penguatan dari signal inputnya.
ya, atau SI kalikan dengan GD dikuatkan dengan GD per apa nih, per NO, tetap NO-nya NO saja ya, sama dengan ini kan sama dengan begini, SI ya, ini SI per K kali T kali B BD, kita balik ya, kali ini kan kalau punya dua persamaan gini bisa kita singkatkan. Berarti ini NO per apa? Per SI kalikan dengan GD. Kita dibalik. Nah, sekarang tinggal kita coret aja nih. Ya, ini kita coret. Ini kita coret. Ya. Nyisain apa? Nyisain apa? NO per K ya kali T kali GD kali BD ya. Nah, ini namanya adalah rumus baru kita adalah rumus noise figure ya. Oke, jadi noise figure sampai di sini. Noise figure sama dengan NO per konstanta Boltzmann kalikan dengan T kalikan dengan GD gain device itu sendiri kalikan dengan bandwidth device itu sendiri. Ini namanya rumus noise figure. Nah, kemudian nanti akan kita turunkan lagi menjadi rumus yang dapat kita gunakan untuk mengukurnya. Ya, kalau masih dalam bentuk seperti ini kan kita susah mengukurnya gimana, ya kan? Oleh sebab itu kita turunkan dulu. Ternyata dapat persamaan hasil penurunan daripada yang aslinya itu menjadi seperti ini, dan ini kelihatannya sudah dapat kita gunakan sebagai rumus yang dapat kita terapkan dalam pengukuran ya. Ini NO ya. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Belum, Pak. Ada pertanyaan? Nggak ada. Baik, kita lanjut ya. Mungkin kita kembali ke itu saja. Slide-nya ya. Ini yang tadi saya jelaskan ya. Prinsipnya ada 3 macam metode dalam pengukuran noise figure. Ada 3 macam cara atau 3 macam metode. Ya, metode. Yang pertama adalah metode menggunakan noise figure method. Nah, itu sudah saya Recording terangkan juga stopped. bahwa alat ini pertama kita nggak punya, keduanya pun tidak tidak bisa jadi kita nggak ngerti kok keluar sekian dB noise figure-nya itu gimana caranya gitu ya. Nah, dengan noise figure meter kita nggak tahu caranya karena ini adalah merupakan sebuah alat ukur meter, tinggal kita tertipin aja, hubungkan si device yang mau kita ukur noise figure-nya dan langsung terbaca berapa dB noise figure-nya ya. Metode yang kedua adalah metode gain. Nah, metode gain ini adalah metode yang akan kita bahas dan kita gunakan dalam prakteknya. Jadi dalam praktek di lab HF ya, dalam praktek frekuensi pengukuran, pasti saudara nanti akan ditunjukkan, diajarkan gimana cara mengukur noise figure daripada sebuah amplifier. Ya. Lalu metode yang ketiga adalah namanya metode Y-faktor. Nah, kenapa Y-faktor atau faktor Y saya nggak ngerti ya. Meskipun dalam
apa dalam rumusnya nanti emang ada Y ya, ada parameter Y-nya. Di mana Y adalah perbedaan hasil pengukuran noise ya, sebuah amplifier yang kita ukur noise figure-nya dalam keadaan kita nyalakan noise source-nya, dan satu lagi pengukuran output noise si amplifier tersebut ketika noise source-nya kita matikan. Jadi Y merupakan perbandingan dari hasil pengukuran noise ketika noise source-nya dihidupkan, di-on-kan, dan ketika dimatikan. Perbedaannya tuh berapa dB. Nah, ini nanti akan masuk dalam persamaan Y faktor ya. Nah, ketiga cara ini seperti yang sudah saya terangkan tadi, bahwa kita tidak membahas yang figur metal, noise figure metal ya, nggak kita bahas. Yang akan kita bahas hanya dua kali saja, yang metode gain dengan metode Y faktor ya. Baik, ini saya matikan lagi. Ini masih share nggak? Masih sharing atau udah saya stop? Oh, Pak. Di stop, Pak. Dari stop ya? Boleh kesini lagi dong kalau gitu ya. Baik, kelihatan? Ada Pak. Udah ya? Baik, kita akan membahas sekarang tentang pengukuran noise figure dengan metode gain ya. Dengan metode gain. Noise figure dari sebuah amplifier. Jadi yang mau kita ukur noise figure-nya adalah amplifier. Noise figure sebuah amplifier didefinisikan oleh persamaan di bawah ini. Sebetulnya ini sama dengan persamaan yang saya turunkan tadi ya. Noise figure sama dengan P per K kali T kali BG. B itu bandwidth, G itu adalah gain. Sebenarnya sama saja. Kalau sudah catat apa yang saya terangkan tadi, coba lihat lagi, pembedanya notasi saja. P di sini ini menunjukkan daya noise yang kita ukur pada output amplifier ya, dengan input kita terminasi. Ya. Lalu K itu adalah konstanta Boltzmann yang nilainya adalah 1,38 kalikan dengan 10 pangkat minus 23 Joule Kelvin. Joule per derajat Kelvin. Sedangkan T itu adalah temperatur absolut dalam derajat Kelvin ya. B adalah bandwidth device itu sendiri atau bandwidth amplifier yang sedang kita ukur noise figure-nya, dan G adalah gain amplifier tersebut ya. Nah, itu adalah uraian daripada rumus NF noise figure sama dengan P per K kali T kali B kali I. Jadi sekali lagi P adalah daya noise ya, yang kita ukur pada output amplifier. Yang tadi ditulis dalam persamaan yang pertama saya sebagai NO ya. NO itu diukur, atau P satu lagi di sini sebagai P. Jadi P adalah daya noise yang diukur pada output amplifier yang sedang kita ukur noise figure ini. Pakai apa ukurnya? Halo? Ukurnya pakai apa?
Ukurnya pakai apa ya? Halo, ukurnya pakai apa? Ukurnya pakai spektrum analyzer. Kita kan dari awal sudah bilang ya, bahwa dalam pengukuran noise figure itu dapat dibantu dengan menggunakan menggunakan spektrum analyzer. Atau yang lebih mudah lagi menggunakan noise figure meter ya. Dimana dengan noise figure meter itu kan nggak perlu lagi banyak mikir, tinggal langsung aja kita sambungkan atau kita sentuhkan, kita sentuhkan si amplifier output kita pada input noise figure meter, langsung terbaca berapa dB noise figure-nya ya. Nggak usah pusing-pusing lagi. Nah, metode yang kedua metode yang kedua itu adalah metode gain. Itu kita perlu bantuan alat ukur namanya noise spektrum analysis. Seperti penjelasan sebelumnya ya. Ketika kita bicara tentang pengukuran noise impulse dan noise acak, kita mengukurnya pakai spektrum karena hanya spektrum alat ukur yang memiliki sensitivitas yang baik dan bandwidth yang terukur ya. Jelas gitu bandwidthnya. Karena spektrum dia dapat menentukan IF filternya melalui pengaturan RBW atau resolution bandwidth-nya ya gitu. Oke. Jadi kita ya memperoleh berapa daya noise output amplifiernya adalah dengan menggunakan spektrum analysis ya. Lalu gimana lagi? Sebuah amplifier yang tidak menyumbang noise sama sekali akan menghasilkan noise figure sama dengan satu. Udah saya terangkan tadi ya. S signal to noise input dibagi dengan signal to noise output itu sama dengan satu. Atau kalau dalam logaritmik 10 log 1 sama dengan 0 dB. Ya. Kenapa demikian? Karena signal to noise input itu tidak mengalami degradasi, penurunan. Ya. Karena apa? Karena noise-nya apa? Noise-nya tetap. Bukan tetap sih, tapi noise yang dibangkitkan oleh amplifier itu tidak ada. Yang antara lain amplifier sebagai device yang sedang kita ukur noise figure-nya dan kita ukur performance-nya itu tidak menyumbangkan noise, tidak membangkitkan noise. Nah, kalau si penguat yang membangkitkan noise, berarti perbandingan signal to noise input sama dengan perbandingan signal to noise output sama dengan 1. Atau dalam logaritmik sama dengan 10 log 1 sama dengan 0 dB. Ini adalah merupakan noise figure ideal. Nah, dalam kenyataannya atau dalam prakteknya, ya, amplifier itu nggak ada yang betul-betul ideal. Ya, memang tugas dia adalah memperkuat signal. Signal lah pokoknya mau signal biasa maupun signal noise, pasti akan dia perkuat. Tetapi karena dia juga dibangun dari sebuah rangkaian dengan beberapa komponen, nah tergantung komponennya kan dia rasa terangkannya. Nah kalau komponennya komponen-komponen yang baik, ya, yang noiseless, yang ada noise-nya, maka amplifier tersebut kalau udah jadi, pasti nanti dia pun sebuah amplifier yang bernoise rendah gitu, atau low noise amplifier gitu. Nah kalau ya amplifier yang sedang kita ukur memang dia golongan daripada low noise amplifier, maka relatif ya degradasi daripada signal to noise inputnya tidak besar, adapun kecil. Kalau kita terjemahkan ke dalam bilangan mungkin sekitar 3 dB ya, atau sekian dB, atau kalau dalam dB mungkin kurang daripada 3 dB ya. Mungkin
2 atau kurang daripada 2 atau lebih sedikit daripada 1 dB. Artinya apa? Artinya noise figurnya mendekati sempurna atau mendekati ideal. Ya, sekali lagi ini sangat ditentukan oleh komponen-komponen daripada si penguat itu sendiri ya. Nah, kita katakan bahwa sebuah penguat dia akan membagikan noise bila mana inputnya terhubung dengan sebuah terminasi. Atau mungkin saya gambarkan aja ya. Ini saya stop dulu. Lalu saya akan kembali menggunakan page ya. Baik, kita punya sebuah penguat ya. Kita punya sebuah penguat atau amplifier. Ini adalah amplifier. Oke, tentunya kalau penguat dia memiliki namanya gate dan juga bandwidth ya. Ini input, ini output. Oke. Nah, sebuah amplifier bila mana kita pasang di sini sebuah terminasi. Terminasi itu apa? Tahanan yang punya impedansi 50 ohm. Anggaplah kita ideal 50 ohm sistem kita ya. Amplifier punya impedansi input 50 ohm. Ini 50 ohm. Ini adalah Z0. Nah, kalau input si penguat ini kita pasang terminasi Z0, maka di sini akan timbul noise. Timbul noise, PN lah katakan, sebesar K kalikan dengan T. Ya. Oke. Lalu, apa namanya, noise ini yang ditimbulkan oleh Z ini, kemudian akan dimasukkan ke si penguat ini, ya kan, terhubung kan. Maka outputnya nanti akan menjadi K kali T kalikan dengan G, D kalikan dengan bandwidth. Gitu. Ya. Nah, sekarang pemahamannya seperti ini yang saya maksud bahwa adanya sumbangan noise yang dibagikan oleh si amplifier. Ya. Misalkan si terminasi ini dia akan membagikan noise sebesar K kali T kali B. K kali T aja. Ya. Ini adalah noise yang dibagikan oleh si Z0 ini. Kemudian diperkuat menjadi seperti ini ya. Menjadi ini adalah apa? Noise yang K kali T kali G ya. Setelah diperkuat kan kali B pada bandwidth B. Kalau ini adalah noise tambahan tadi yang timbul ini, dia akan nempel di sini. Itu ya. Yang ini nih, yang saya hitamin ini. Ini noise yang dibagikan oleh si penguat itu dan edit terhadap noise input yang diperkuat gitu loh ya. Nah, dan selanjutnya kalau misalkan di sini ada penguat lagi, maka dia akan diperkuat lagi dan terus seperti itu. Ya. Nah, semakin lama noise content ini, kandungan noise ini semakin besar. Bisa jadi dia akan kecepatan naiknya si noise itu akan melebihi daripada kecepatan naiknya si signal. Artinya apa? Artinya signal to noise-nya semakin kecil, ya, sehingga noise figure-nya semakin besar. Itu maksudnya ya. Nah, sekarang kalau umpamanya si penguat itu tidak ada noise-nya, tidak bernoise seperti ini, jadi betul-betul signal itu akan diperkuat hanya merupakan K kali dengan T kalikan dengan D saja, nggak ada yang hitamnya gitu. Ini yang disebut sebagai low noise amplifier.
atau noiseless amplifier lah, atau penguat yang tidak bernoise. Itu ya. Intinya adalah seperti itu penjelasannya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke sini ya. NF itu adalah 10 log NF ya kan. Kalau mau disibelkan tinggal 10 log aja karena daya nih ya. Urusannya dengan besarannya kita ukur daya. Jadi NF itu sama dengan 10 log P dibagi K kali T kali B kali G. Ya udah, dari tadi kita apa namanya? Ini ya. Ini. Nah, sekarang kalau kita amati persamaan tadi, maka kita nggak perlu mengukur daya noise total amplifier. Kita cukup mengukur daya noise tersebut dalam beberapa satuan bandwidth dan gunakan bandwidth tersebut pada tempatnya B dalam persamaan tersebut. Ya, yang intinya adalah dalam pengukuran di sini, ya faktor daripada bandwidth. Kalau kita menggunakan spektrum kan, ditentukan oleh namanya RBW kan. Resolution bandwidth ini akan sangat menentukan level noise yang kita ukur gitu kan ya. Dan kemudian kita masukkan ke dalam persamaan ini ya. Jadi ini merupakan persamaan yang aslinya adalah seperti ini ya, seperti yang NF dalam dB sama 10 log P dibagi K T BG kan ya. Ini kalau kita uraikan mereka 10 log P ya minus 10 log K minus 10 log T minus 10 log P minus 10 log G. Nah, dalam apa per itu kan pembagian dalam logaritma kan jadi pengurangan ya. Ini kalau kita uraikan menjadi begini. Jadi NF itu sama dengan, jadi ini adalah yang tadi ya. Yang ini bersamanya kedua nih kita pecah dalam artian kita uraikan menjadi seperti ini. Suku per suku ya. Noise figure dalam dB itu sama dengan 10 log P, kan P awalnya kan P ya. P daya itu sama dengan V kuadrat dibagi dengan R. Ya. P atau daya sama dengan P kuadrat bagi R. Kita kembali ke rangkaian listrik yang pernah kamu pelajari dulu ya. Minus, karena sudah di bawah apa? Di bawah pembagian ya, atau apa? Di bawah pecahan. P per K kali T kalikan dengan B kalikan dengan G ya kan. Pecah-pecah berarti kan P per minus KT ya minus B minus G minus 10 log K T minus 10 log B minus 10 log G gitu kan. Jangan kita tulis sekarang. Dan P-nya kita bisa ubah. Di mana P itu adalah P kuadrat bagi dengan R. Ya kan? Minus 10B. B adalah bandwidth dari si device itu sendiri. 10 log G A G T dan minus 10 log K T. K bisa Boltzmann kali dengan T temperatur. Di sini ada GA, ada GT. Ya. Apa tuh? GA adalah penguatan daripada si amplifier yang sedang kita ukur noise figure-nya. Sedangkan GT adalah amplifier, penguatan dari amplifier tambahan atau yang kita sebut sebagai pre-amplifier. Nah, kenapa demikian? Jadi begini ceritanya. Saya katakan dari awal bahwa kenapa kita menggunakan spektrum analyzer? Karena alasannya spektrum analyzer memiliki sensitivitas yang paling tinggi dibandingkan dengan alat ukur yang lain. Misalkan osiloskop, multimeter, ya, apalagi ya. Spektrum memiliki apa namanya sensitivitas yang baik, jauh lebih baik.
Lalu alasan kedua, dia memiliki bandwidth yang besar dibandingkan dengan osiloskop. Osiloskop hanya memiliki bandwidth apa namanya sekitar 10-20 mega ya. Nah, spektrum dia punya bandwidth atau ya bandwidth kerjanya itu bisa sampai beberapa giga. Dan bahkan satu hal lagi yang paling penting dari sebuah spektrum, dia juga di samping kita menggunakan spektrum itu yang memiliki apa tadi sensitivitas yang tinggi, juga kita dapat mendefinisikan bandwidth ukur kita atau IF, filter bandwidth kita, dengan mengatur namanya RBW atau resolution bandwidth yang tidak ada pada artikel yang lain. Nah, kenapa demikian? Karena ya dalam pengukuran noise khususnya kita harus definisikan bandwidth-nya. Nah, kalau kita menggunakan ukur yang lain selain spektrum, kita nggak dapat melakukan atau menentukan membatasi bandwidth berapa kita ukur noise tersebut. Ya, hanya spektrum yang dapat karena dia memiliki namanya IR filter yang di yang ditentukan atau diberikan oleh LBW-nya spektrum atau resolution bandwidth yang dapat kita atur sendiri ya. Oke, kembali ke persamaan ini. Jadi noise figure dalam persamaan ini merupakan persamaan ya, di mana akan kita gunakan dalam pengukuran noise figure menggunakan metode GAME. Jadi saya katakan bahwa GA-GT itu apa? GA-GT adalah penguat. GA adalah penguat amplifier, sedang kita ukur noise figure-nya, sedangkan GT adalah apa? Penguatan atau gain daripada penguat preamp-nya, preamplifier. Kenapa demikian? Karena tadi saya katakan bahwa spektrum memang dia sudah memiliki sensitivitas yang baik. Namun dalam pengukuran noise ini, ya, dalam pengukuran noise figure ini kan kita juga ukur noise yang paling utama kan. Karena di sini kita tidak melibatkan apa-apa kecuali noise ya, yang kita ukur, oke? Jadi kita tidak mengukur sinyal biasa, tapi mengukur noise. Nah, dalam ukur noise ini kita menggunakan spektrum yang sudah memiliki sensitivitas yang tinggi sebetulnya kan ya. Tetapi dalam pengukuran noise ini, sensitivitas spektrum masih belum cukup sensitif ya. Jadi dalam pengukuran noise figure ini kan kita hanya mengukur noise-nya saja ya. Nah, dalam pengukuran noise ini dalam menggunakan spektrum analyzer yang sudah memiliki sensitivitas yang baik pun masih belum cukup sensitif dalam mengukur noise ini. Artinya belum kebaca lah sama si spektrum karena kurang sensitif tadi ya. Oleh karena itu, untuk bisa membaca level noise yang umumnya level noise itu kan kecil, rendah ya. Kecuali kalau level biasa sih, nah biasa ya kuat-kuat semaunya ya, sekuatnya. Tapi kalau noise itu, ya secara teoritis, noise floor atau noise floor itu dalam bahasa Inggrisnya, kalau dalam bahasa Indonesia white noise lah begitu ya. Itu yang paling terendah saja udah minus 127 dBm. Coba saudara lihat tuh di alat yang kita punya di lab, ada sinyal generator kan ya, synthesizer generator yang besar itu, yang buatan HP ya. Itu kalau saudara nyalakan, kemudian levelnya kamu atur, ya bukan kita naikkan ke atas tapi kita turunkan terus, maka level terendah yang dapat dibagikan oleh si synthesizer generator HP tersebut adalah sampai minus terendah, nah lebih rendah daripada itu, sampai minus 127 dBm, minus 127 dBm per hertz bandwidth ya. Artinya apa? Artinya itu level yang terkecil ya, yang dapat
diukur dan dapat ditampilkan oleh manusia sampai minus 127 dBm. Kalau level-level yang gede sih gampang bikinnya, ya. Tapi level yang kecil tuh yang sulit bikin. Yang kecil tuh yang masih terukur ya, terbaca, ya. Kalau level yang besar bisa, misalkan noise berapa? Misalkan minus 10 dBm, nah, minus 0 dBm, nah 0 dBm, minus 10 dBm, atau bahkan plus misalkan, itu bisa dibuat. Namun untuk membuat level noise yang sampai minus 107 dBm itu sesuatu yang sulit, gitu ya. Nah, lalu kenapa sintesa generator yang kita punya sampai minus 107 dBm? Karena dibutuhkan untuk ukur, untuk pengukuran, gitu ya, untuk pengukuran. Nah, dalam pengukuran noise figure ini pun kita membutuhkan namanya spektrum, memang bukan sintesa generator ya, tapi spektrum analisa. Karena yang tadi yang sintesa generator itu kenapa dia memiliki atau dengan kata lain dapat membangkitkan atau memberikan level sampai minus 127 dBm, ya, karena kita butuh namanya sebuah sintesa generator yang dapat memberikan atau mengeluarkan level yang sekecil-kecilnya, ya. Untuk apa keperluannya? Dalam pengukuran sensitivitas sebuah radio penerima. Ini sudah pernah dipraktekkan ya. Dalam pengukuran sensitivitas sebuah penerima, kita butuh sebuah generator yang membangkitkan signal, bukan yang gede, tapi yang sekecil-kecilnya, agar supaya dapat mampu ya mengukur sensitivitas daripada penerima tersebut. Nah, dalam pengukuran noise figure, kita membutuhkan spektrum analisa yang memiliki sensitivitas yang tinggi. Ini pun masih belum dapat dipenuhi gitu loh. Ya, karena saking kecilnya level noise tersebut. Misalnya kita lihat berapa sensitivitas spektrum. Itu yang bagus itu yang satu itu sampai minus 70 down 70 dB ya, dari 0 dB ya, atau minus 70 dB lah. Itu yang baik, bahkan ada juga yang sampai minus 80. Itu menunjukkan bahwa udah termasuk sensitif. Tapi dalam pengukuran noise, untuk pengukuran noise figure ini, itu masih belum cukup sensitif, gitu. Ya. Oleh karena itu, kita butuh sebuah amplifier, sebuah penguat, ya, atau preamp yang kita pasang pada input spektrum analisa kita yang sedang kita pakai untuk mengukur, ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar supaya spektrum masih dapat membaca level-level yang kecil di bawah kemampuannya, ya. Nah, kan itu kita butuh namanya tambahan amplifier. Nah, namun amplifier yang kita butuhkan adalah amplifier yang seperti ini. Ya, ini adalah udah masuk ke pengukuran sebetulnya prosedurnya ya. Jadi dalam pengukuran nanti kita akan menggunakan spektrum analyzer yang kita pasang preamp di depannya ini. Jadi ini adalah penguat amplifier ya, yang punya gain GA tadi, lalu kita pasang preamp yang punya gain GT ya. Nah, kenapa demikian? Karena spektrum memiliki sensitivitas yang tinggi, tapi masih belum cukup ya. Nah, di sini kita lihat, misalkan gini, misalkan kita akan mengukur signal ya. Kenapa kita mengukur pakai signal generator? Karena kita ingin tahu berapa gain si amplifier ini, ya, berapa gain si amplifier ini. Nah, kita berikan signal dari sini untuk mengukur gain amplifier, ya, tahunya berapa dB-nya, kita bisa berikan sinyal yang cukup kuat di sini. Misalkan minus 10 dBm lah ya. Kalau total gain daripada si amplifier ini berikut dengan preamp-nya adalah katakanlah 30 dB totalnya, berarti kalau kita berikan minus 10 dBm masih aman kan? Kita peroleh namanya plus 10 dB. Plus 10 dB dBm. Oke? Nah, kalau kita mengukur noise, kita berikan dari sinyal ini, ya, asalkan sinyalnya itu mampu membangkitkan noise, atau level sinyal yang sekecil-kecilnya masih bisa dibaca oleh spektrum enggak. Coba kita berikan misalkan sampai minus
100 dBm. Itu kan udah masih level sebetulnya ya, karena kalau modulasi masih bisa kita dengar tone-nya. Tapi kalau udah levelnya minus 127 dBm, itu udah praktis udah noise yang keluar. Nah, oke lah, itu kita anggap noise. Coba kita masuk ke penguat, diberikan, terbaca nggak mas spektrum? Gitu ya. Nah, kalau misalkan preamp ini cukup, gainnya cukup besar, ya, kalau si spektrum ini punya sensitivitas juga yang bagus, mungkin masih bisa baca. Kecuali kalau nggak pakai preamp. Nah, dalam pengukuran kita, ini pasti akan menggunakan namanya preamp. Untuk apa? Untuk menaikkan level di sini, ya. Jadi kita akan betul-betul mengukur noise-nya kan ya, noise si penguat ini dengan cara gimana? Kita nggak menggunakan stick giant, tapi input si amplifier kita apa? Kita terminasi dulu dengan 50 ohm, ya. Waktu kita terminasi 50 ohm, di 50 ohm tadi itu kan sudah saya gambarkan tuh sebelumnya, itu akan timbul noise atau akan dibagikan noise 50 ohm ya, harus 50 ohm. Akan dibagikan noise besar K kali dengan T kan. Lalu diperkuat oleh si penguat ini, ya. Nah, kalau penguat ini punya noise, akan ditambahkan, lalu akan diperkuat sama preamp, dan keinginan kita dapat dibaca oleh spektrum, levelnya itu berapa. Pada umumnya, kalau preampnya itu cukup kuat, biasanya preamp itu kalau yang low noise, nah ini pun ada syaratnya, bahwa preampnya itu harus betul-betul low noise amplifier. Amplifier yang memiliki noise yang rendah, ya. Kalau bisa kita menggunakan noiseless amplifier, amplifier yang tidak ada noise-nya. Tapi itu biasanya nggak ada ya. Biasanya noise amplifier yang bagus noise-nya adalah LNA tadi, low noise amplifier. Nah biasanya karena dia low noise, biasanya punya gain yang tinggi. Ya, nah dalam pengukuran noise ini, seperti yang sudah saya lakukan sebelumnya, kita menggunakan LNA atau low noise amplifier sebagai preamp-nya, itu yang memiliki gain sekitar 30 dB. 1000 kali ya. Oke. Lalu gain si penguat yang sedang kita ukur noise figure-nya pun dia memiliki gain yang cukup bagus, sekitar 20 dB ya. Kalau nggak salah 19 ya. Oke, sekitar itu. Sehingga totalnya gainnya adalah, katakanlah kalau 30 dB, lalu amplitude-nya 19 dB berarti berapa? 30 tambah 19, 49 dB ya, 49 dB. Nyaris 50 dB. Oke. Nah, berarti kalau di sini kita terminasi dengan apa? Termination ya. Maka noise yang ditimbulkan oleh si terminasi tadi akan diperkuat dan akan ditambahin dengan noise-nya si penguat itu sendiri, dan diperkuat lagi sama si preamp, dan dengan kita dapat dibaca oleh si penguat sekarang, oleh si spektrum analyzer ya. Gitu. Caranya gini, untuk memastikan apakah noise dapat dibaca sama spektrum atau enggak, pertama-tama ya, amplifier kita terminasi seperti yang saya katakan tadi, terminasi dari 50 ohm, termination ya. Lalu tanpa preamp kita ukur langsung di output si amplifier ya. Terbaca enggak? Kalau terbaca ya, apa namanya, berarti udah efektif, spektrum kita udah mampu bacanya ya. Kalau nggak kebaca, berarti kita perlu tambahan namanya si preamp ini. Nah, caranya gimana yang tahu dibaca atau enggaknya? Pertama-tama, ketika preamp belum dipasang, kita kan ukur di output amplifier ini kan langsung ya. Kita pasang terminasi di input si amplifiernya. Baca, oh ada level noise-nya. Coba ini dilepas si terminasinya. Ketika dilepas, kalau si level noise yang kita baca pada spektrum itu nggak turun, tetap anggar seperti itu, artinya nggak ngefek apa-apa si terminasi ini kan. Atau dengan kata lain, spektrum masih belum mampu baca. Nah, sekarang kita masukkan lagi si apa namanya terminasinya.
Lalu output si amplifier ini kita pasang dengan preamplifier yang sudah kita sediakan tadi ya, yang harus memiliki gain yang tinggi. Nah, katakanlah misalkan 30 dB dan memiliki noise yang rendah atau low noise amplifier. Nah, kita pasang, lalu kita ukur di sini. Biasa di spektrum analyzer, dia ada level noise-nya nanti ya. Lalu jangan lupa menggunakan namanya apa, agar supaya kita bisa membaca dengan lebih teliti, itu dengan menggunakan fiturnya si spektrum namanya video bandwidth ya. Video bandwidth kita kecilin terus, kalau bisa sampai 10 Hz atau sampai 1 Hz sekalipun ya, sehingga betul-betul nanti garis yang terbaca pada si artinya, sehingga kita dapat membaca dengan lebih mudah gitu kan. Nah, kadang terbaca sekian mikrovolt misalkan, atau sekian dBm misalkan ya. Oke. Nah, setelah levelnya kita terlihat pada si arti dan terbaca, lalu coba kita lepas ininya, si terminasi 50 ohm tadi. Kita lepas, turun nggak dia? Kalau turun, berarti memang itu betul-betul noise yang dibagikan oleh si terminasi dan telah diperkuat oleh si amplifier dan si preamp-nya gitu loh. Tapi kalau nggak berubah apa-apa, berarti masih belum bisa membaca gitu. Ya, itu caranya ya. Nah, dari pengalaman yang sudah-sudah ya, dengan cara begini selalu kita dapat membedakan antara dipasang terminasi dan dilepas terminasi. Ketika dipasang levelnya itu naik. Karena misalkan jadi 110 mikrovolt. Atau dilepas terminasi turun menjadi 100 mikrovolt misalnya. Nah, itu dipastikan bahwa spektrum sekarang sudah dapat membaca noise ya, yang dibangkitkan dari Z0 dan telah diperkuat sama si amplifier device yang sedang kita ukur figurnya dengan amplifier preamp-nya gitu ya. Nah, kembali ke sini. Di sini noise figure sama dengan 10 log P kuadrat per R dengan 10 log B. R-nya ada 50 ohm ya. Jadi terminasi yang kita pasang itu adalah 50 ohm. Harus 50 ohm termination ya. Nah, dalam persamaan itu sama bahwa R-nya ada 50 ohm. V-nya yang kita ukur, lalu bandwidth-nya adalah bandwidth device yang kita ukur noise figure-nya. GA adalah gain amplifier yang kita ukur noise figure-nya, dan GT adalah gain amplifier dari preamp yang sedang kita pakai. Minus 10 log KT. Ini udah umum lah KT itu ya. Dimana noise density dari KT adalah minus 204 dBW atau minus 174 dBm per hertz bandwidth ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, persamaan tadi ini di mana di sini ada B ya. B-nya itu adalah bandwidth yang diberikan oleh RBW. Jadi B-nya adalah B yang kita batasi oleh si bandwidth pengukuran kita ya. Yang dibatasi oleh namanya RBW atau IF filter. Oke. Di mana dalam pengukuran noise dengan spektrum ini si bandwidth IF filter rasio bandwidth-nya itu harus kita koreksi ya. Dengan foto koreksi sebesar 1,2 ya kan. Jadi bandwidth-nya masih ingat kan ya, waktu kita ngukur namanya noise acak, itu bandwidth-nya harus kita kalikan dengan bandwidth filternya ya, atau bandwidth noise yang diberikan oleh si RBW spektrum, itu harus kita kalikan dengan faktor 1,2 kan ya. Kemudian apa? Kemudian ada faktor lain, adalah faktor detektor ya, faktor koreksi dari detektor sebesar 1,05 dB gitu ya. Sedangkan faktor koreksi dari log sampling-nya nggak kita
pertimbangkan ya. Oke. Jadi B ini adalah B yang kita berikan dari IF filternya ya. Kalau persamaan ini sekarang kita kembangkan lagi ya, di mana R-nya, nah kita menggunakan 50 ohm kan ya. Jadi 10 log R bisa kita hitung ya. Kalau 10 log GAGT-nya ini kita ukur dulu, diperoleh dari hasil pengukuran. Nah, karena kita menggunakan metode gain, di mana faktor penguatan daripada si amplifier yang sedang kita ukur trace figure-nya dan penguatan daripada amplifier DM-nya itu harus betul-betul pasti gainnya ya. Jadi nggak bisa kita perkirakan atau nggak bisa kita percaya saja dengan apa yang dikatakan sama orang lain, misalkan itu gainnya sekian dB, jangan percaya. Atau kita hanya percaya dengan apa yang tertulis di template-nya misalkan atau di speknya ya, kan pasti ada speknya kan, kita lihat di spek bukunya, gainnya 9 dB, gain amplifier yang kita ukur, lalu gain preamp 9 dB, sebaiknya kita ukur dulu, kita ukur beneran ya, si gain amplifier yang mau kita ukur analis figurnya dan gain preamp yang kita pakai ya, itu harus kita ukur secara total aja, dua-duanya kita gabungkan, lalu kita ukur sebagai gain gabungan dari dua-duanya tadi ya. Ukur secara real, secara real gain ya, true gain, gain yang betul-betul diukur gainnya ya, bukan diperkirakan atau bukan berdasarkan catatan atau bacaan di spesifikasi ya. Kalau KT kita sudah tahu sebesar minus 24 dB. Nah, kalau kita hitung 10 log R lalu 10 log KT tambah lagi dengan faktor koreksi 1,05 dB, maka persamaannya bisa kita tulis seperti ini ya. Yang V kuadratnya bisa kita tulis dan logaritmik sebagai 20 log V. V kuadratnya 20 log V ya kan? 20 log V per bandwidth dan seterusnya. B-nya 10 log B minus 10 log BAGT, kita udah tahu dari hasil pengukuran ya. Plus 187,27 dB. Dari mana? Plus 187,27 dB itu dari minus 10 log KT, itu kan hasilnya kan minus 204 dB W. Atau kalau dalam dBm adalah sebesar berapa? Minus 174 dBm. Nah, di sini karena suhu yang pertama itu udah dalam volt ya. Berarti satuannya adalah volt, ohm, ampere. Volt, ohm, ampere, watt. Gitu ya. Satuannya mesti level. Jadi kalau volt, ohm, dayanya adalah watt. Harusnya adalah ampere. Jadi nggak boleh tegangannya dalam volt, harusnya dalam miliampere misalkan. Ya, lalu dayanya dalam mikrowatt, nggak bisa. Harus sama levelnya semua. Satuannya mesti selevel. Jadi satuannya adalah volt, ya, hertz. Lalu kalau gain, kalau dalam satuan biasa desimal ya sekian kali. Kalau dalam dB, ya. Lalu noise dalam dBm itu dalam dBW. Nah, karena di sini adalah volt, B-nya adalah hertz, maka GT-nya dalam watt atau dBW. Jadi yang 97,7 dB itu adalah gabungan daripada minus 10 log R, R-nya 50 ohm, 10 log 50 ohm, minus 10 log 10 log 10 log KT, B-nya kan 1 Hz, kita anggap 1 Hz, berarti kan 0, 10 log 1 adalah 0 ya. Lalu GAGT-nya ini belum dimasukkan ya. Ini kan variabel juga karena hasil pengukuran nanti ya. Jadi yang efektif persamaan ini yang berlaku hanya tadi yang 187,7 di mana gitu kan. 187,7 dari
minus 10 log R, ya. Lalu minus 10 log KT, dan minus 10 log 1,2. Tambah dengan 1,05 dB. Oke, coba tulis ya. Jadi 187,27 dB, supaya kamu tahu ya. Coba tulis minus 10 log 50 ohm, minus 10 log 50 saja. Lalu dituliskan saja minus 10 log KT, minus 10 log 1,2 plus 1,05 dB. Coba pakai kalkulator hitung berapa. Gabungan dari minus 10 log 50 ya, tambah minus 10 log KT, tambah minus 10 log 1,2 tambah 1,05 dB. Saya hitung berapa pakai kalkulator supaya yakin betul ya bahwa itu benar. Berapa ya? Udah ada yang selesai hitungnya? Ke kalkulator ya, nggak usah pakai jari ya, nggak bisa pakai jari, kalkulator. Stop, belajar ya. Saya juga ngitung sama nih. Minus 10 log 50 ya. Minus 10 log minus 10 log 1,2 faktor koreksi dari bandwidth 3 dB ya. Minus. Nah, minus KT-nya itu kan seperti yang udah kita tahu sebesar berapa. Kalau kita hitung minus 10 log K 1,38 pangkat 23 minus 23 ya, tambah dengan 10 log 192 derajat Kelvin. Itu adalah hasilnya adalah minus 100, maaf, minus 204. Minus kan di sini minus ya. Minus 204 berarti plus 204 plus 204 dB W ya. Ini kan satu level satunya. Lalu tambah lagi plus dengan faktor koreksi detektor besar 1,05 dB. Jadi totalnya adalah 187,268 dB. Betul nggak? Betul, Pak. Betul? Betul, Pak. Nah, itu yang 187,2 dB itu dari situ ya datangnya. Oke, karena sudah ketahuan nih mah konstan semua ya. Jadi bisa kita hitung. Yang variabelnya adalah B. Itu tergantung daripada LBW yang kita pakai dalam pengukuran noise-nya ya. Lalu GA GT-nya adalah gain dari hasil pengukuran gain si penguat yang sedang kita ukur gainnya ya. Lalu V adalah daya noise yang kita peroleh dari hasil pengukuran dengan bandwidth LBW yang kita tentukan ya. Gitu. Oke. Nah, dalam pengukuran gain amplifier dan gain PM kita menggunakan sinyal generator seperti ini kan tadi udah ya. Nih, adalah berikan aja misalkan tadi minus 10 dBm yang terlalu besar apa ya. Sebabnya kita perkirakan dulu nih gainnya. Misalkan kita udah tahu PM-nya gainnya 30 dB. Lalu amplifier ada tesnya gainnya sekitar 20 dB misalkannya. Kita udah tahu perkiraannya nih. Totalnya berarti kan 50 dB ya. Tapi kita ukur itu kenapa harus kita pastikan berapa sih gainnya gitu ya. Caranya dengan menggunakan generator, misalnya kita berikan minus 10 dBm di sini. Ya, ternyata hasilnya terbaca di sini berapa? Kalau berikan minus 10 dBm, di sini misalkan 20 dB, berarti di sini berapa? Plus 10 dBm kan ya? Plus 10 dBm, di sini 30 dB berarti plus 40 dBm atau 10 watt. Pasti hancur nih spektrumnya, ya kan? Hancur. Karena spektrum itu kan kemampuannya cuma 1 watt. Sedangkan yang kita ukur levelnya sebesar 40 watt.
kelebihan 40 dB ya. Caranya gimana? Caranya kita turunkan aja levelnya di sini. Atau satu-satu boleh. Jadi pertama kali kita ukur yang amplifiernya dulu berapa dB, yang berikutnya kita ukur yang preampnya berapa dB, kemudian jumlahkan. Itu merupakan penjumlahan daripada GA tambah dengan GT. Kalau mau total seperti ini, sekaligus maksudnya, inputnya berikan sekecil-kecilnya. Ya. Misalkan inputnya kita berikan sebesar minus 40 minus 50 dBm lah misalkan. Minus 50 dBm, kalau kita kuatkan, ini pun harus kita balik nih ya. Jadi posisinya sekarang, kalau seperti ini, berarti kan preampnya itu kan yang langsung akan menerima sinyal yang cukup kuat dari sinyal generator kan ya, setelah diperkuat sama amplifier ini. Sebaiknya agar supaya preampnya itu aman, ya, karena preamp itu kan penguat yang low noise, biasanya dia level inputnya itu rendah gitu, ya. Beda lagi dengan amplifier yang under test, level inputnya itu boleh gede gitu, ya. Nah, karena itu kita balik aja, kita tukar. Jadi setelah siggen ke preamp dulu, baru ke amplifier under testnya. Karena spektrum pasti masih mampu baca, karena ini kan level sinyal biasa kan ya. Oke, kalau kita balik, kita berikan minus 50 dBm dari sinyal generator, lalu masuk pertama-tama ke preamp yang punya gain 30 dB, berarti outputnya tinggal berapa? Tinggal minus 20 dBm ya kan? Lalu diperkuat sama penguat ini yang punya gainnya 20 dB, berarti outputnya adalah menjadi minus 20 plus 20 adalah 0 dBm. Dan 0 dBm itu akan terbaca baik sempurna sama si spektrum ini, gitu ya. Jadi kita tahu kalau dibaca di sini 0 dBm, terbaca 0 dBm, lalu berapa dB gain totalnya? Ya, inputnya kan minus 50, outputnya 0 dBm, berarti gainnya adalah 0 minus 50 adalah 50 dB, ya, gitu ya. Nah, itu kita masukkan di sini. Kita masukkan ke sini, sama dengan sudah bentuk 50 dB, langsung kita bisa memperoleh berapa noise figure-nya. Gitu, ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Cukup, Pak. Baik, kalau ada pertanyaan, Pak. Nih, contoh pengukuran ya. Ini contoh pengukuran, kita mengukur noise figure dari sebuah amplifier nih. Oke. Amplifier CATV yang dipakai pada kabel TV. Dari 10 sampai dengan 110 MHz. Ukuran dibuat pada frekuensi 30, 60, 50. Kenapa? Karena ternyata level noise-nya jadi tidak merata di semua band frekuensi kan ya. Kita disuruh mengukur di center frekuensi 30 MHz berapa, di 60 MHz berapa, di sinilah kira-kira di 90 berapa, gitu kan. Antara 10 sampai 110 MHz. Nah, di mana bandwidth 3 dB spectrum analyzer atau IF bandwidth-nya, IF filter bandwidth-nya, atau noise bandwidth-nya, atau LBW-nya, kita set pada frekuensi 10 kHz dalam pengukuran ini. Ya. Dalam skala vertikal pada gambar tersebut adalah 5 mikrovolt, artinya per div-nya 5 mikrovolt. Per divisinya 5 mikrovolt per divisi. Nah, kita disuruh menghitung noise figure untuk setiap frekuensi pengukuran. Ya. Nah, sekarang coba ya. Coba saudara hitung. Untuk yang pertama, gain-nya adalah gain total ya. Gain total GA tambah dengan GT-nya 48,5 dB. Lalu noise hasil pengukurannya adalah 19 mikrowatt. Hitung RF-nya berapa. Yang kedua,
pada frekuensi 60 MHz, gainnya ternyata setelah diukur cuma 49 dB kan. Gen C amplifier itu kan nggak flat ya, nggak rata. Seperti yang tunjukkan di sini, pada frekuensi 30 dia 48,5 dB, sedangkan pada frekuensi 60 MHz adalah 49 dB. Berarti kan nggak rata. Dan diperoleh noise-nya sebesar 26 dB mikrowatt. Itu NF-nya. Lalu ukuran yang ketiga diukur pada frekuensi 90 MHz. Ternyata gain total amplifiernya cuma 49,3 dB, lebih tinggi daripada yang sebelumnya, ya kan? 49, 49,3 dB, betul. Lalu daya noise, P itu daya noise, itu sebesar minus 110,5 dB. Berapa NF? Oke, silakan kerjakan, kemudian kumpulkan dan dikirim ke saya, ya, kirim ke HP saya sekarang. Silakan kerjakan sekarang. Tiga-tiganya itu mas figurnya berapa? Menggunakan persamaan ini, ya, oke, ya, silakan kerjakan. Beri nama, kemudian kumpulkan.
Baiklah, sebelum saya akhiri ya, kita ambil gambar dulu buat berita acara. Silakan kamera on dulu ya, on cam dulu semua. Ayo, sebelum kita tutup sebagai bukti perkumpulan kita untuk pekan ini. Oke, tolong dinyalakan semuanya. Bentar. Itu yang ini kerjakan aja sebagai tugas ya di rumah. Kemudian saudara kumpulkan ke WA saya ya, kerjakan di rumah. Oke, nyalakan semua, tolong diambil gambarnya. Siapa saja yang ambil gambar boleh. Saya itu kemudian kirim ke grup dan buatkan BAP-nya ya, karena ditanya ini. Oke, so, udah. Semua aja ya sekaligus ya. Kelas A, kelas B semuanya. Angka 1, angka 2. Ambil beberapa beberapa screen ya. Udah? Silakan ambil ya gambarnya. Udah? Yang ini dulu nih. Udah? Udah? Lalu Sudah, yang Pak. ini. Udah? Sudah, Pak. Sudah. Lalu yang ini. Udah? Sudah? Boleh Sudah, Pak. mau beraction juga boleh, nggak apa-apa ya. Ini. Udah? Udah ya? Baik, terima kasih ya. Jadi tugas tadi kerjakan, tolong di rumah kerjakan. Jadi sebelumnya saya kasih tahu ya. Untuk pengukuran noise figure ini, ya dengan menggunakan persamaan tadi, kamu intinya adalah harus menguasai tentang satuan. Ya, bisa saya putar balikan satuannya tuh. Dari watt ke mikrowatt, ke dB mikrowatt, ke dB mikrovolt, ke volt, dan macam-macam lah. Gimana saya maunya. Yang penting kamu harus bisa gimana caranya mau konversi. Ya, itu kuncinya ya. Sebabnya kalau salah di situ pasti akan salah hasil perhitungan dengan persamaan tadi ya. Oke, jadi itulah hintnya ya. Kemudian untuk pekan depan ada satu lagi topik pengukuran yang belum kita bahas sempat bahas sekarang adalah pengukuran dengan metode Y-faktor. Metode Y-faktor adalah metode yang sederhana sebetulnya ya. Dalam pengukurannya, emang dari hasil pengukuran kita hitung juga dengan menggunakan rumus yang sudah disediakan. Gitu ya, itu akan kita bahas pada pekan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dan kesalahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam.